Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jika Islam diibaratkan sebuah pohon, maka akarnya adalah akidah, batangnya adalah ibadah, cabangnya adalah muamalah, dan buahnya adalah akhlak. Orang-orang non-muslim tidak akan melihat kita dari Al-Qur'annya, tidak akan melihat kita dari kitab-kitab fikihnya. Mereka hanya akan melihat apa akhlak yang kita tampilkan untuk mereka. Begitu pentingnya akhlak sampai Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Adatul hasar, innama, hanyalah, bu'ithu, aku diutus, liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Seolah-olah Rasul tidak diutus untuk hal lain kecuali akhlak. Para ulama menjelaskan bahwa seandainya akhlak yang dimaksud adalah memperbaiki hubungan kita dengan sesuatu di luar kita, maka semuanya adalah akhlak. Akidah, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada Al-Quran, akhlak kita kepada malaikat, itu akidah. Ibadah, bukti ketentukan kita kepada Allah, akhlak juga. Muamalah, akhlak kita kepada sesama manusia. Jadi akhlak bisa bermakna sangat luas. Tapi di antara semua jenis akhlak yang dijelaskan dalam Al-Quran, ada satu akhlak yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Itu adalah as-sabr, sabar. Sabar terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar dalam taat kepada Rasulullah Muhammad SAW, sabar dalam menjalankan perintah-perintah agama. Itu sabar yang pertama. Kita bisa berkaca dari Nabiullah Nuh alaihi salam.
Dalam surah Nuh ayat yang pertama Allah katakan, inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya arsalna, kami utus Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. An anzir qaumaka, dengan perintah peringatilah kaum kamu. Berapa lama Nabiullah Nuh dakwah? 950 tahun. Bukan umurnya, umur dakwahnya. Umurnya para ulama beda pendapat, ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 2000 tahun. Apa Nabiullah Nuh dakwah gampang-gampang aja? Enggak. Buktinya Nabiullah Nuh curhat ke Allah. Qala inni da'autu qaumi laila wa nahara. Berkata Nabiullah Nuh, inni da'autu qaumi, sesungguhnya aku berdakwah kepada kaumku, laila wa nahara, di malam harinya dan di siang harinya. Tidak bermakna pagi dan sore beliau ngasok dakwahnya, enggak. Menurut para ulama ahli tafsir, kata laila wa nahara bimakna lil ihatah, bermakna menunjuk keseluruhan. Dalam bahasa Indonesia ini disebut sebagai majas pars pro toto. Yang disebut sebagian, yang dimaksud semuanya. Apa yang dilakukan kaumnya Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak menambah bagi mereka dakwahku kecuali mereka semakin lari. Makin didakwahi makin lari. Disamperin kabur. Tuh kaumnya Nabi Nuh. Tapi Nabiullah Nuh sabar dalam taatnya kepada Allah, mendapatkan perintah untuk berdakwah kepada kaumnya. Berbagai macam ujian dialami oleh Nabiullah Nuh. Sabar beliau dalam berdakwah. Beliau pun lulus dalam dakwahnya, mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi Minar Rasul. Nabi yang paling sabar luar biasa. Yang kedua, ini tipe sabar yang berat juga. Kenapa berat? Karena kita harus melawan diri kita sendiri. As-sabru anil ma'asi. Sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. Ini berat. Kenapa? Karena yang kita lawan bukan musuh di luar kita. Yang kita lawan nafsu kita sendiri. Maka berat. Kita berkaca kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Beliau adalah nabi yang diuji dengan ketampanannya. Karena tampan beliau banyak ujian, banyak musibah, banyak cobaan. Nabiullah Yusuf alaihi salam, di salah satu episode hidupnya, beliau pernah dijebak oleh seorang istri raja dalam sebuah ruangan yang hanya ada Nabiullah Yusuf dan istri raja tersebut sebagai manusia. Tentu malaikat ada, tapi manusianya cuma 2 di ruangan itu. Bayangin, seorang laki-laki yang lagi udah usia nikah berduaan dengan seorang perempuan. Yang perempuan ini cantiknya luar biasa karena istri raja pasti perawatan terus. Yang Nabiullah Yusuf statusnya sebagai budak, dipaksa pula oleh seorang istri raja ini, diancam akan dipenjara, diancam bahkan untuk dibunuh. Tapi Nabiullah Yusuf walaupun punya banyak alasan untuk maksiat kepada Allah, tapi Nabiullah Yusuf memilih untuk kabur. Walaupun dalam Al-Quran Allah katakan hammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu punya keinginan kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf pun punya keinginan kepada perempuan itu. Kalau Nabi Yusuf nggak punya keinginan sama tuh perempuan, di mana letak perjuangannya? Justru karena Nabi Yusuf juga kepengen sama tuh perempuan, tapi nafsunya ditahan. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kabur, pergi, ditinggalkan istri raja itu. Terbuka pintu, ada pintu lagi,
Kebuka pintu, ada pintu lagi. Dikatakan ada 7 pintu. Pintu ke-7 kagak bisa dibuka. Sampai itu perempuan ngejar, ditarik baju Nabi Yusuf, robek punggungnya. Ketika robek, pintunya kebuka. Di depan udah ada suaminya. Pinternya perempuan yang satu ini, justru dia yang memfitnah Nabi Yusuf seolah pengen memperkosa dia. Lempengan mana orang memperkosa, bajunya robek di belakang. Di mana-mana orang memperkosa pasti robeknya di depan. Tapi tetap aja yang namanya penguasa nggak mau disalahin, belain terus dah istrinya. Apa yang terjadi? Nabiullah Yusuf dipenjara karena menolak tawaran untuk bermaksiat. Yang ketiga tidak kalah berat, apa itu? As-sabru indal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Kita bisa berkaca dari Nabiullah Ayyub alaihi salam, yang kita semua tahu kisahnya. Tapi semua kisah tentang Nabi Ayyub berkaitan dengan katanya hartanya diambil, katanya kebunnya terbakar, katanya anaknya mati semua, katanya dapat penyakit kulit yang mengerikan, katanya istrinya ninggalin, dan seterusnya. Itu semuanya kisah Israiliyah. Yang disebutkan dalam Al-Quran, anaknya Nabiullah Ayyub adalah seorang nabi yang sabar. Bagaimana kisah Israiliyat itu? Dalam Al-Quran nggak ada, dalam hadis nggak ada. Lalu para ulama ahli tafsir dapat penjelasan dari orang-orang ahli kitab, yang penjelasan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, tapi tidak juga disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh Rasulullah kita dikasih petunjuk apa? La tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Jangan kamu benarkan dia sebagai firman Allah, tapi jangan kamu ingkari sebagai firman Allah. Takutnya kita benarkan, ternyata itu bukan firman Allah. Takutnya kita ingkari, ternyata lempengan itu yang firman Allah. Maka kalau ada kisah Israiliyat, kita hanya boleh ngambil hikmah, tidak boleh meyakini bahwa itu benar-benar terjadi. Apa hikmahnya? Luar biasanya Nabiullah Ayyub alaihi salam mendapatkan ujian. Beliau ada di puncak kegemilangan beliau. Satu persatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ayyub membuktikan bahwa dia adalah orang yang benar-benar sabar dalam menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa dan la, benar-benar. Allah kalau ngasih ujian sungguh-sungguh, nggak main-main. Pasti ada hikmahnya, semua udah direncanakan sama Allah. Kita tinggal ngelaksanain setiap episode kehidupan ini dengan sungguh-sungguh pula. Walanabluwannakum, dan sungguh-sungguh kami akan uji kalian tanpa kecuali. Bisyai'in, dengan sesuatu kecil. Kenapa kecil? Karena jika dibandingkan dengan ujian para nabi, kata Rasul, inna asyaddal bala minan nas al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya di antara semua manusia adalah para nabi dan rasul. Makanya kata Allah bisyai'in, kita ujiannya kecil. Minal khauf, dari apa? Dari rasa takut. Kadang kita diuji dengan rasa takut. Yang masih jomblo udah layaknya nikah, uji, gua dapat jodoh apa kagak. Yang udah nikah diuji, gua dapat anak apa kagak. Yang udah punya anak takut, anak gua normal apa kagak. Yang anaknya normal takut, bisa nambah anak apa kagak. Udah nambah anak takut, anak selanjutnya normal apa kagak. Begitu seterusnya, ketakutan demi ketakutan demi ketakutan. Kalau kita tidak mendasari hidup ini dengan keimanan, maka hidup kita hanyalah kumpulan dari ketakutan dan ketakutan. Wal khauf wal ju', dan ju', rasa lapar. Kadang nggak takut,
tapi lapar, gaji kurang, penghasilan pas-pasan, pengeluaran nambah. Di saat itu Allah ingin menguji kita. Yakin nggak bahwa ketika Allah ngasih ujian, pasti Allah kasih jalan keluar? Allah cuma pengen nguji itu doang. Inna ma'al usri yusra. Pasti kalau Allah kasih ujian, kesusahan, bersamanya yusra, kemudahan. Pasti itu rumus, gak mungkin Allah bohong. Kalau sungai udah kering, pasti mau hujan. Itu udah rumus. Tinggal kita sabar aja, tunggu hujannya kapan. Tinggal kita sabar aja nunggu rizkinya datang kapan. Tinggal kita sabar aja nunggu sambil ikhtiar kapan ada jalan keluar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kurang minal amwal dari harta. Pilihannya cuma dua, kita ninggalin harta atau harta ninggalin kita. Itu doang rumus dunia mah. Kita kumpulin harta banyak-banyak, kitanya mati, ninggalin harta. Yang nikmatin orang yang jadi ahli waris kita. Atau kita kumpulin hartanya ninggalin kita. Nauzubillah min zalik. Bisa kebakaran, bisa dicopet orang, bisa dirampok, macam-macam. Pilihannya cuma dua. Wal anfus, nyawa. Kadang kita ditinggalin orang yang kita cintai, kadang kita yang ninggalin duluan. Pilihannya cuma dua. Wathamarat, dan buah-buahan. Wabashiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang yang ketika diberikan ujian, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, inna lillahi, semuanya berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semua akan kembali kepada Allah. Kita memiliki semua yang ada di dunia ini hanya milkul manfaah, memiliki untuk kita manfaatkan, bukan milkul mutlak, memiliki secara penuh. Tidak. Maka apa yang kita punya, orang tua kita, saudara kita, teman kita, guru kita, harta kita, motor yang kita bangga-banggain, HP keluaran terbaru yang kita sohorin depan orang, semuanya bakalin ninggalin kita atau kita ninggalin semua itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pemberian yang sangat luar biasa. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Mereka orang yang sabar itu akan mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka, wa rahmatuhu, wa rahmah, dan rahmat, yaitu surga. Diampuni, masuk surga. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang sabar dalam taat kepada Allah, dalam meninggalkan kemaksiatan, dan dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana aghnina bihalalika an haramika bidawatika wa masyatika bi fadlika man siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir wassalam.